Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, di dalam video ini saya ingin membahas tentang Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar, dan Danyang Nirarte. Sebelumnya kita ungkap dulu, siapakah kebenaran Syekh Siti Jenar? Ini saya dapat dari eyang-eyang saya dulu, leluhur saya dulu, dari cerita turun-temurun, bahwa Syekh Siti Jenar itu sebetulnya putra dari Sang Prabu Brawijaya yang bernama Raden Rahmat. Nah, beliau ini menganut ajaran Islam Abangan, Islam yang mengadopsi tradisi leluhur Nusantara. Jadi, harapan dari Syekh Siti Jenar itu hampir sama dengan Danyang Nirarte. Seandainya nanti benar-benar tradisi leluhur ini hilang, jangan sampai hilang sepenuhnya dari Nusantara. Maka beliau menyebarkan ajaran Islam Abangan itu sampai ke Pengging. Karena beliau memang kerabat dengan Ki Ageng Pengging. Bahkan sampai Ki Ageng turunan Majapahit, sampai ke Pajang, sampai ke Mataram, ini adalah menganut aliran beliau, Islam Abangan. Karena beliau memang putra dari Brawijaya. Saya tidak menyebut Brawijaya 5 karena Brawijaya itu adalah Bra itu sebutan raja, kalau Bre itu bupati kalau dulu, sedangkan namanya Wijaya, jadi disambung Brawijaya. Nah, kenapa yang terjadi timbul polemik antara Syekh Siti Jenar dengan Demak Bintoro? Nah, karena seperti yang saya sebutkan bahwa aliansi Jawa Islam yang berada di pesisir itu berkolaborasi dengan aliansi Cina Islam mendirikan Demak Bintoro. Dan disitulah mulai dirubah-rubah ajaran Islam itu sebetulnya. Kalau ajaran Islam yang berada sekarang itu sebetulnya berbeda dengan yang ada di Saudi Arabia. Karena ya ini tadi, di Demak itu digodok lagi, dirubah lagi. Nah, maunya Demak itu Islam akan disebarkan secara murni di seluruh Jawa. Maka dari itu Syekh Siti Jenar menentang. Nah, karena penentangan Syekh Siti Jenar ini, maka Demak tidak bisa menyerang Majapahit sampai habis, sampai tuntas. Kemudian Demak Bintoro mengembangkan wilayah ke Jawa Barat. Nah, sedangkan sampai sekarang di Gunung Tengger itu masih ada suku Tengger yang benar-benar asli, turunan dari Majapahit. Dan sampai sekarang lestari budaya itu. Nah, ini karena jasa dari Syekh Siti Jenar dan Danyang Nirarte supaya jangan sampai hilang, sama sekali hilang. Kalau hilang sangat berbahaya. Nah, sebetulnya cerita-cerita yang dibuat film sampai Syekh Siti Jenar meninggal, sampai diganti apapun, sampai datanya darahnya wangi, itu hanya cerita. Tapi kebenarannya tidak sampai itu. Kebenarannya adalah ketika
Raden Mas Said dari Tuban atau yang terkenal sebagai Sunan Kalijogo itu mendapat wejangan dari Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini adalah keturunan Tionghoa yang aslinya bernama Bun Ang. Orang Jawa menyebutnya Bonang. Nah, ini mau memberikan wejangan atau ajaran terhadap Raden Mas Said yang tadinya nakal supaya bisa menjadi baik. Nah, pada masa itu sebuah ajaran atau wedaran atau ilmu itu harus ditularkan di tempat terbuka, tidak boleh di tempat tertutup. Dan tidak boleh menyentuh pasir atau tanah. Maka dari itu, di Tuban, Sunan Bonang menyewa perahu. Memberi wejangan kepada Sunan Kalijogo. Ingat, menyewa perahu loh ya. Artinya, di dalam perahu itu ada 3 orang, bukan 1 orang. Bukan 2 orang. Hanya Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang, tidak. Tapi 3. Pemilik perahu tadi. Nah, ketika sudah agak berapa ratus meter dari pantai, nah, disinilah mulai Sunan Bonang mewedar tentang sholat 5 waktu, tentang ajaran ketuhanan terhadap Sunan Kalijogo. Nah, tanpa mereka sadari bahwa si pemilik perahu ini adalah Raden Rahmat atau lebih dikenal Syekh Siti Jenar. Nah, inilah salah satu kelemahan orang Jawa juga. Kadang kalau sudah tahu, sudah bisa, ingin menunjukkan, jumawanya keluar. Nah, di sini Raden Rahmat bilang terhadap Sunan Bonang, orang belum tahu apa-apa kok sudah medar tentang ketuhanan. Ya, dikatakan seperti itu Sunan Bonang marah. Penjenengan siapa? Kok bisa-bisanya berkata seperti itu? Nah, lalu Raden Rahmat kembali bicara. Kalau penjenengan bisa melepas sukma penjenengan dari dalam diri penjenengan, artinya saya akan berguru dengan penjenengan. Dan penjenengan benar-benar bertemu dengan Tuhan penjenengan. Nah, di sini Sunan Bonang dengan berbagai alibi tidak bisa, dengan berbagai alasan memang belum bisa. Karena hanya menjabarkan secara keilmuan dari kitab. Dan kitab ini sudah dibuat oleh Kerajaan Demak. Ada perubahan-perubahan, bukan dari asli dari Saudi Arabia. Nah, maka dari itu Sunan Bonang mengembalikan. Apakah kamu bisa? Yang namanya orang Jawa, meraga sukma itu dari dulu sudah bisa. Jadi keluarlah sukma. Nah, karena seperti itu, kembali lagi, maka Syekh Siti Jenar melubangilah perahu itu. Ketika perahu dilubangi, air masuk, maka Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said pada saat itu ketakutan. Nah, ketika ketakutan ini, maka Syekh Siti Jenar berkata, kamu aja masih takut mati, kok membicarakan tentang ketuhanan. Nah, disinilah Sunan Bonang merasa ketakutan dan tolonglah kami Kisana. Kalau kamu dapat menolong kami, apapun permintaanmu, kami turuti. Disitulah kemudian Syekh Siti Jenar mengambil tanah
Lendut itu kalau di Gresik Tuban itu warnanya kuning seperti tanah, bukan merah. Kalau di Jawa pegunungan memang merah, tapi kalau di pasir atau di pantai itu putih, lendut itu. Atau yang namanya lumpur. Lumpur di Gresik di Tuban itu kuning warnanya. Ditempelinlah ke perahu, maka air itu disibakan dan keluar semua. Dan mereka selamat. Nah, Syekh Siti Jenar di dalam hal ini mengatakan boleh menyebarkan agama Islam yang sesuai dengan ajaranmu, tapi ke arah barat, jangan ke arah timur. Nah, tapi dengan suatu akal lagi, Sunan Bonang bicara, kalau kamu bisa bertemu Tuhanmu, tentunya dengan cara menghilangkan semua ragamu, termasuk sukmamu. Disinilah Syekh Siti Jenar moksa. Jadi benar-benar hilang jiwa maupun raganya. Nah, Sunan Kalijogo pada saat itu tertegun dengan Syekh Siti Jenar. Lalu siapa gurunya ini? Nah, selama waktu Sunan Kalijogo menjadi duta utusan bagi Demak untuk mengejar Prabu Brawijaya. Maka disinilah baru ditemukan bahwa guru dari Syekh Siti Jenar juga adalah Danghyang Nirarta. Lalu untuk menjaga kebaikan, Brawijaya diambil kembali ke Majapahit Kediri sampai ke Gunung Lawu, lalu moksa di Pantai Ngobaran. Sedangkan Danghyang Nirarta dari Gunung Lawu hari ke Pasuruan, kemudian ke Blambangan atau sekarang Banyuwangi, kemudian ke Bali, ke Lombok. Disitulah Sunan Kalijogo mengejar Danghyang Nirarta untuk mendapatkan ajaran. Nah, di pantai Bayan itu Sunan Kalijogo dengan perahunya sampai ngitari Pulau Lombok itu selama 3 tahun. Disitulah mendapatkan ilmu pertama, setahun pertama, tahun kedua mendapatkan ilmu kedua, tahun ketiga mendapatkan ilmu ketiga. Sehingga Sunan Kalijogo pun masuk ke dalam Islam abangan, karena lebih sesuai dengan jiwa Sunan Kalijogo. Nah, disinilah beruntunnya mulai ada kurangnya selisih paham. Ada selisih paham antara Demak Bintoro sampai dengan Sunan Kalijogo, sehingga terjadilah pertarungan antara Arya Penangsang dan Hadiwijaya. Itu karena pertarungan ideologi antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Kudus. Yang satu murid Sunan Kalijogo, yang satu muridnya Sunan Kudus. Karena Hadiwijaya atau Joko Tingkir ini adalah putra Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging itu adalah ajarannya Syekh Siti Jenar. Maka Sunan Kalijogo wajib melestarikan itu. Sehingga diambillah wayang, diambillah kembang, ada sesaji. Itu Sunan Kalijogo terinspirasi oleh Syekh Siti Jenar atau Raden Rahmat. Nah, antara Pajang dan Jipang, Arya Penangsang dan Hadiwijaya itu adalah perang ideologi sebetulnya. Mereka menjadi korban. Dan yang sekarang di kerajaan-kerajaan di Indonesia, di Nusantara yang tersebar adalah Islam abangan. Karena Demak Bintoro tidak bertahan lama, dengan suksesi kepemimpinannya hancur sendiri. Tapi inilah yang menjadi cikal bakal Islam sekarang. Nah, ini memang harus diungkap. Ini adalah pengetahuan dari
kakek-kakek saya dulu memberikan secara pitutur. Kebenarannya seperti ini loh, Le. Tolong dituturkan lagi agar tidak terhenti. Dan jangan sampai anak cucu besok lupa akan cerita leluhurnya. Nah, ini memang harus dibuka wawasan ini agar semuanya tahu apa sih titik permasalahannya. Nah, makanya ada benang merah antara Sunan Kalijogo dengan Syekh Siti Jenar dan Danyang Nirarte. Kalau Syekh Siti Jenar itu belajar dari Danyang Nirarte di kerajaan Majapahit, membentuk Islam Abangan. Sebetulnya Islam itu sudah diterima dengan baik oleh Brawijaya. Karena buktinya apa? Sunan Ampel diberikan tanah perdikan. Betul tidak? Itu di era Majapahit. Sehingga Syekh Siti Jenar pun merasa sudah diberikan tempat. Dan di Majapahit hidup rukun dengan agama Siwa, agama Buddha, dan Islam saat itu. Ada. Makanya kalau dilihat sejarah Majapahit itu juga ada makam-makam Islam, ada rumah-rumah adat Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Hidup rukun. Cuma seperti tadi yang saya bilang, aliansi Jawa Islam yang di pesisir dengan aliansi Tionghoa Islam membentuk Demak Bintoro untuk melakukan penyebaran yang lebih ke semua wilayah Jawa. Nah, disinilah yang menjadi timbul polemik antara Syekh Siti Jenar dengan kaum Wali Songo yang berada di Demak. Nah, di sini juga Sunan Kalijogo menjadi lebih tertarik ke Abangan daripada ke Islam murni yang sudah dibentuk oleh aliansi tadi. Karena sudah jelas ada kepentingan tertentu di sana. Nah, itu sedulur, semoga menjadi catatan bagi kita semua, semoga menambah pengetahuan kita semua bahwa yang terjadi di film-film, di cerita yang beredar itu adalah kurang benar. Karena sebetulnya Syekh Siti Jenar adalah moksa di Tuban, dan Sunan Kalijogo makamnya bukan di Kadilangu tapi di Tuban juga. Di sana ada makam Sunan Kalijogo beserta istri dan keluarganya. Maka dari itu, mari kita renungkan, tidak usah diperpanjang, dalam arti pesan dari leluhur saya juga, wis le, sing wis ya wis. Cuma cukup tahu saja, tidak usah diperpanjang. Tidak usah saling menyalahkan, karena memang ini siklus alam yang harus terjadi. Jadi hanya untuk menambah wawasan kita, supaya kita jangan mudah untuk diadu domba. Supaya kita jangan terlalu ke barat-baratan. Ingat, Presiden Soekarno pernah berpesan, kalau mau jadi Nasrani juga jangan ke Yahudi, kalau mau jadi Islam jangan terlalu ke Arab, kalau mau jadi Buddha jangan terlalu ke Tiongkok, kalau mau jadi Hindu jangan terlalu ke India, tapi jadilah Nusantara. Maka itulah istilah kejawen. Ada Hindu kejawen, ada Nasrani kejawen, ada Islam kejawen. Yang ini harus dipupuk. Jadi demikian, semoga bisa dipahami. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Monggo silahkan direnungkan. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.